Salam saudara dikasihi Tuhan. Selamat datang di pada online kami pada hari ini. Kami mengucap syukur kalau kita semua masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Hingga hari ini itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Kami mengundang saudara untuk bergabung bersama kami beribadah di Gereja Emmanuel setiap hari Minggu jam 1.30 siang yang beralamatkan di nomor 165 Apriscus Road. Untuk informasi selanjutnya silakan Anda menghubungi nomor telepon 644-555-66. Saudara, mari kita mempersiapkan hati dengan hati yang haus dan lapar serta hati yang penuh dengan ucapan syukur untuk memuji dan memuliakan Tuhan serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah kita semua merasakan hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sama-sama kita muji Tuhan. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asaku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan
Yesus memberkati. Selamat siang saudara, dan hari ini kita senang sekali kalau boleh ketemu saudara di online ibadah bersama-sama dengan kami. Dan saudara, hari ini saya ingin sharing pada saudara dengan topik yang dimana kita boleh belajar bersama-sama, itu adalah jadilah bintang yang bercahaya atau be a shining star. Saudara, kita akan baca di kitab Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih Bapa buat hari ini. Bapa, kami minta Engkau siapkan hati kami Tuhan. Biarlah hati kami boleh aplikasi apa yang kami dengar. Tuhan, juga biarlah kami juga boleh renungkan firman Tuhan di mana kami boleh belajar bersama-sama Tuhan. Bapa, kami minta Engkau bimbing kehidupan kami. Di nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah, dan hari ini kita baca di ayat 12 dari kitab Filipi pasal 2 yang dikatakan di sini bahwa hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, kerana itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersunggut-sunggut dan berbentah-bentahan, supaya kamu tiada berarip dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak mencela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ayat 16 dikatakan di sini bahwa sebab berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat memegang pada hari Kristus, karena aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Saudara, dalam hari ini kita boleh belajar bersama-sama di dalam firman Tuhan, dan kita akan lihat di mana firman Tuhan ini akan berbicara kepada kita untuk bersinar, ya, seperti sikap Kristus terhadap kepada saudara-saudara kami atau kepada orang lain. Saudara, apa yang kita belajar di sini bahwa kita boleh ingat di mana Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Filipi bahwa mereka harus bersinar, ya, seperti bintang, ya, di tengah-tengah kegelapan. Dan di mana kita lihat bahwa di dalam dunia yang bengkok atau dunia yang penuh dengan kegelapan, ya, kita harus tetap bersinar supaya mereka boleh lihat kehidupan kami, dan mereka boleh lihat siapakah Kristus. Dan kita juga boleh belajar di sini dengan objektif yang firman Tuhan yang boleh mengajar kita. Dan kita lihat bahwa objektif pertama itu bahwa firman atau renungan ini boleh mengajar kita untuk menerima satu sama lain dengan Kristus. Ya, kita harus belajar untuk menerima saudara-saudara kami. Sudah kita tahu bahwa kami sebagai orang percaya, kadang-kala kita juga bergumul di tengah-tengah
lingkungan kami, lingkungan gereja. Tuhan, kita juga akan belajar untuk menerima apa sikap mereka. Dan kita juga percaya bahawa selama kita menerima mereka, kita lihat bahawa di mana Kristus akan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan objektif yang kedua, kita boleh lihat di sini bahawa kita akan belajar firman Tuhan ini akan menolong kita mengubah keegoisan kita dan bekerja untuk kebaikan. Saudara, setiap orang kita lihat bahawa mereka itu penuh dengan egois, selfishness. Saudara, kita lihat bahawa setiap orang itu mementing kepada diri mereka sendiri. Apa yang kita boleh belajar di sini, bahawa kita harus belajar untuk mengubah selfishness kita atau keegois kita. Kita tahu bahawa setiap orang punya keegois sendiri. Tapi saat ini kita minta Tuhan Yesus ubah kehidupan kita supaya kita boleh bersinar di tengah-tengah saudara-saudara kami, di tengah-tengah lingkungan gereja. Dan kita juga boleh lihat di dalam objektif yang ketiga, dalam renungan ini, kita boleh melihat kehidupan pribadi kita perlu berserah diri kita kepada Tuhan untuk transformasi. Kita tahu bahawa kita harus serahkan kehidupan kita dan kita harus minta Tuhan ubah kehidupan kita, transformasi kehidupan kita. Dan kita akan sungguh-sungguh melihat sesuatu transformasi atau transformation dalam kehidupan kita secara pribadi. Sudah saat ini kita boleh belajar dan kita tahu bahawa di mana kitab Filipi pasal 2 ayat 15 dan apa yang kita boleh belajar di sini, Rasul Paulus mendorong orang-orang Filipi dalam jemaat Filipi untuk bersinar, ya, seperti bintang, ya, di mana di bintangnya harus seperti waktu malam kita lihat bintang di langit. Jadi kita sebagai orang Kristen itu benar-benar harus bersinar kehidupan kita seperti bintang di langit supaya kita boleh lihat bahawa firman Tuhan yang kita akan pakai dalam kehidupan kita itu benar-benar mengubah hidup kita. Dan Paulus juga melihat bahawa dia akan sungguh-sungguh boleh bersukacita untuk mengerti dan untuk dalam segala pekerjaannya. Dan kita tahu bahawa itu segala pekerjaannya atau pelayanannya itu tidak bersia-sia, ya. Dan kita lihat bahawa sementara Paulus ada di penjara, Paulus ingin melihat jemaat Filipi itu harus bersinar di tengah-tengah lingkungan mereka. Sudah saat ini kita akan lihat bahawa saya mau cerita kepada saudara dengan cerita ini sesuatu yang kita boleh belajar tentang light bulb. Light bulb itu lampu, ya, lampu yang di rumah yang kita selalu masang. Sudah yang kita boleh lihat di sini bahawa apa yang satu hari light bulb ini katakan bahawa dia harus mencari jalan untuk bersinar lebih terang, ya, bersinar lebih terang. Dan light bulb ini berusaha untuk belajar dengan secara kapasitasnya dan dia ingin belajar untuk bagaimana dia boleh bersinar lebih terang, ya. Dan dia coba menggali, membaca buku dan setiap pagi light bulb ini atau lampu ini selalu mempunyai sesuatu kekuatan atau menguatkan dirinya secara positif bahawa aku adalah light bulb, aku adalah lampu
Ya, supaya aku percaya diri aku sendiri bahwa aku akan bersinar. Tetapi tidak sesuatu terjadi. Dan akhirnya kita lihat bahwa light bulb ini mulai menjadi lelah dan putus asa, dan dia mulai ragu-ragu. Dan kita lihat bahwa apa yang dia boleh lakukan, dan dia mengalami sesuatu yang dikatakan burnout, ya, secara burnout, completely lelah, ya. Dan pada akhirnya suatu hari light bulb ini sangat berhati-hati bahwa dia perlu sesuatu, itu colokan PowerPoint, ya. Dan supaya kalau dia harus colok di situ, dan dia lihat bahwa ada satu listrik yang tenaga itu akan dia terima dan dia boleh bersinar. Dan akhirnya tu light bulb ini mulai sadar bahwa dia perlu sesuatu, ya. Dia perlu sesuatu yang sumber yang dia harus colokin. Dan pada akhirnya kita lihat apa yang kita boleh belajar sini. Sudah, kita tidak bisa terus bersinar diri kita seperti bintang yang di langit pada waktu malam. Tapi kita perlu sesuatu kekuatan. Kita perlu Yesus, kita perlu Tuhan, kita perlu firman Tuhan. Supaya kalau kita boleh pakai firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita akan aplikasi dan kita boleh bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap. Kita perlu Yesus supaya Yesus juga boleh beri kita kekuatan dan kehidupan kita boleh bersinar. Dan kita tahu bahwa satu hal di sini kita boleh belajar, ketaatan pribadi itu sangat penting. Bukan hanya karena kita adalah milik Kristus. Sudah kita tahu bahwa ketaatan ini penting sekali, bahwa kita adalah saksi Tuhan. Bahwa kita harus bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap. Kita harus bersinar dan kita harus belajar. Dan pada hari ini kita boleh belajar untuk mendengar firman Tuhan, bahwa kita akan belajar untuk beri ketaatan kita secara pribadi, kita menjadi saksi Kristus. Sudah, kita akan belajar di sini nombor 1, kita akan lihat. Dan kita akan belajar di sini bahwa kita perlu berjuang bersama dan menjaga hubungan yang erat. Sudah, kita tahu bahwa kita hidup bersatu, kita hidup bersama-sama menjadi satu tubuh Kristus. Sudah, kita harus berjuang bersama-sama untuk menjaga hubungan kita erat. Sudah, supaya sebagai orang Kristen kita tahu bahwa kehidupan kita harus erat supaya kita ada kesatuan. Nah, memang kita lihat bahwa saat ini di rumah Tuhan kita harus belajar. Tidak begitu mudah kita mau jadi satu. Ada kala kita punya pikiran, kita punya pandangan yang berbeda. Sudah, tapi kita harus tetap satu. Walaupun ada kala kita tidak setujui kepada ide orang lain, tapi kita harus tetap satu. Bagaimana kita harus menerima ide mereka, kita harus lihat di mana kita boleh share bersama-sama. Sudah, kita lihat bahwa apa yang kita boleh belajar bersama-sama di ayat ke-13 di fasa 2 Filipi. Kita boleh belajar di sini bahwa apa yang dikatakan bahwa menurut kerelaannya, apa yang dikatakan di dalam bahasa Inggeris, fulfill his good purpose. Sudah, kita belajar di sini bahwa kita tahu bahwa Tuhan punya rencana, ya, untuk segalanya. Tuhan punya rencana untuk saya, dan Tuhan juga punya rencana untuk saudara. Dan kita tahu bahwa Dia mempunyai rencana yang indah buat kehidupan kita.
Sudah kita lihat di sini bahwa sementara kita ikut Kristus, kadang-kala kita mengalami kesakitan, kita rasanya luka di dalam hati kita, kita dikecewai, kita rasanya lelah, dan kita juga harus tahu bahwa apapun itu terjadi itu akan fulfill His purpose, itu akan menggenapi rencana Tuhan. Dan kita tahu bahwa itu semua bahwa ini we are to work it out. Kita lihat bahwa kita harus menyelesaikan. Sudah dengan masalah yang kita ada di dalam gereja, kita tidak bisa menghindari untuk hanya meninggal pelayanan, kita harus meninggalkan gereja atau meninggalkan tempat ibadah. Dan kita rasanya bahwa kalau kita hanya meninggalkan, kita rasanya itu kita tidak bisa fulfill tujuan Tuhan. Tapi kita lihat bahwa Tuhan mau kita bekerja sama. Kita harus kerja sama, dan satu hal kita harus berjuang untuk menjaga hubungan kita. Dan sudah kita lihat bahwa di sini Allah ingin membawa sesuatu yang indah di tengah-tengah gereja, tubuh Kristus. Bahwa Allah akan menolong untuk menyelesaikan, accomplish tujuannya. Nah, saya percaya bahwa setiap kali kita ini benar-benar itu dimurnikan, dan kita disempurnakan. Saudara, kita dalam saat ini kita mengalami sesuatu dalam proses yang kita masuk bekerja sama, kita ingin menjadi kesatuan, kita diproses. Nah, itu sebabnya dikatakan bahwa kita harus berjuang untuk menjadi satu, berjuang hubungan kita. Baik, memang kita lihat kita di dalam saat proses itu tidak begitu indah. Dan kita lihat bahwa saat ini saya mau beri satu contoh kepada saudara. Dan sudah tahu bahwa cerita tentang Menara Babel. Dan kita ini satu pelajaran kita boleh lihat di mana di Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1 dikatakan bahwa adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Sudah di mana di Kejadian pasal 11 kita lihat bahwa orang-orang ini membangun menara, tower, dan mereka berbicara dengan satu bahasa. Dengan satu bahasa, satu logat, begitu mudah buat mereka mengerti. Dan mereka boleh kerjasama. Dan kita lihat bahwa dan mereka juga punya satu goal, satu tujuan. Nah, kemudian kita lihat bahwa di ayat keempat, mereka katakan begini, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak di seluruh bumi. Sudah saat ini kita lihat bahwa di Kejadian ini memberi kita satu contoh. Mereka punya satu bahasa, satu logat. Mereka boleh kerjasama. Tapi mereka egois. Dan kita di dalam saat ini di gereja, kita datang dengan latar belakang yang berbeda. Walaupun kita berbicara dengan satu bahasa, tapi latar belakang kita berbeda. Sudah, kita harus belajar di sini. Kita harus serahkan kehidupan kita untuk Tuhan, supaya kita diproses dan kita boleh menjadi satu. Kita jangan egois, kita jangan sombong. Oleh kerana kita punya kemampuan, kita punya
sesuatu yang kita lihat bahwa kita boleh lakukan. Dan kita lihat bahwa apa terjadi di situ di kejadian, akhirnya Tuhan campur tangan untuk berserat mereka, memisah mereka, supaya mereka tidak boleh selesaikan projek mereka. Saudara, kita boleh belajar di sini. Apa yang kita lihat bahwa kita harus menjadi satu, punya kesatuan dalam pikiran kita. Sementara kita kerjasama, kita lihat bahwa musuh kita selalu bekerja keras untuk menghentikan kesatuan kita. Musuh-musuh kita itu menghalangi goal kita, menghalangi supaya kita tidak boleh menyelesaikan apa yang kita ingin lakukan. Tapi saat ini saudara saya mohon bahwa mari kita berjuang hubungan kita, supaya kita boleh eratkan hubungan kita. Nah, kita harus tetap bersinar, kita harus lihat di mana kita harus minta Tuhan tolong kita supaya kita boleh jadi kesatuan. Nombor 2 di sini kita lihat bahwa kita bergumul dengan keegoiskan kita untuk memiliki harmonis satu sama lain. Sudah, kita harus mematikan egois kita. Kita harus mematikan diri kita. Saya tahu bahwa ini sangat sulit supaya kita ingin melihat harmonis di rumah Tuhan. Kita ingin melihat bahwa kita harus ada kesatuan. Kita harus mematikan egois kita. Nah, Paulus memberi kita satu nasihat di sini bahwa kita harus benar-benar bergumul dengan keegois kita. Kita lihat apa yang dikatakan di ayat 15 di sini. Paulus katakan bahwa supaya kamu tiada berharap dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara, Paulus katakan di sini di ayat 14 bahwa lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbentak-bentak. Sudah, ini sesuatu yang kita boleh lakukan, suatu perintah. Paulus katakan do, Kalau dalam bahasa Inggris, do everything without grumbling. Kita lihat di sini bahwa ini suatu perintah kita harus lakukan. Sudah, saat ini kita lihat dalam pelajaran ini bahwa kita harus lakukan supaya kita tidak bersungguh-sungguh. Memang ada kala kita melayani Tuhan, kita rasanya lelah. Kita seringkali kenapa orang lain tidak mau membantu saya? Kenapa tidak ada orang yang ingin menolong saya? Saya harus kerjakan sendirian. Sudah, kalau kita setia kepada Tuhan, kita lakukan. Saya percaya bahwa Tuhan akan pasti memberi kita kekuatan, extra strength. Kekuatan kita ada. Kita lihat di sini bahwa sementara kita hidup di dalam dunia ini, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya ada kala kita melayani Tuhan, kita penuh dengan kelelahan kita secara pribadi. Kita lelah dan kita harus tahu bahwa kita jangan bersungguh-sungguh. Kita harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita jangan mengatakan sesuatu yang negatif, tapi kita belajar. Kita belajar sini. Dan mengapa kita perlu berjuang egois kita untuk kesatuan? Ini satu hal yang kita harus belajar bersama-sama, saudara. Kita harus berjuang dengan egois kita, mematikan egois kita untuk kesatuan. Mari saudara, Alkitab katakan di sini bahwa kita harus sebagai tubuh Kristus. Walaupun kita ada
differences. Kita mempunyai latar belakang yang berbeza. Kita percaya bahwa selama kita percaya Kristus mati di kayu salib, Kristus sudah bangkit dari kematian, dan kita percaya bahwa Yesus mati buat dosa kita. Saudara, kita adalah dalam satu keluarga. Kita percaya. Mari saat ini kita ingat saat ini, supaya kita boleh harmonis di dalam rumah Tuhan. Kita ada kesatuan, supaya orang lain, orang yang baru datang ke gereja, mereka hadir di gereja, mereka lihat ada kesatuan, mereka lihat ada suatu sukacita, dan mereka lihat bahwa di mana rumah Tuhan ada damai, ada sukacita, ada kesatuan. Kalau kita mematikan egois kita, kita percaya kita akan bersinar seperti bintang di langit. Kita akan bersinar kepada orang lain, supaya kehidupan kita akan bersinar. Saudara, mari kita berdoa untuk kesatuan, supaya kita boleh pada akhirnya kita boleh mengejar yang kita lihat apa, sesuatu yang kita lihat bahwa kehidupan Kristen, kehidupan rohani kita akan lihat bahwa Tuhan akan pakai kehidupan kita. Sudah saat ini kita lihat bahwa kita perlu teamwork. Ya, kita perlu teamwork. Kita harus kerjasama supaya kita boleh melihat orang lain itu boleh memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini memang kita lihat bahwa poin yang ketiga kita membutuhkan Roh Tuhan untuk menguasai kita, untuk mengendali diri kita, ya, supaya hati kita seperti murah hati atau kebaikan. Kita setia saat kita dipanggil untuk hidup di luar kemampuan kita. Sudah, kita harus hold firmly, kita harus berpegang pada firman Tuhan. Sudah, kita percaya bahwa pada hari Kristus yang akan datang, sudah kita tahu bahwa kita harus hidup dalam kesatuan sampai kita lihat pada hari Tuhan. Sudah, kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Biarlah saat ini kita sebagai saudara, satu keluarga, mari kita bersinar kehidupan kita bersama-sama, bukan hanya satu bintang. Kalau kita boleh kerjasama, kita lihat bahwa terang itu akan bersinar lebih terang. Ya, kalau satu lampu nyala, itu tidak begitu terang. Kalau kita menyala 2 atau lebih dari 3 atau 5 lampu yang kita nyala, kita lihat, kita boleh lihat begitu terang. Saudara, mari kita kerjasama, kita akan bersinar bersama-sama supaya mereka boleh lihat terang Kristus. Dan sudah, kita mau lihat di sini bahwa sebelum Tuhan datang, biarlah orang lain boleh memuliakan nama Tuhan. Kalau kita bersinar bersama-sama, mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Bahwa di rumah Tuhan ada kesatuan. Dan kita tahu bahwa pada hari Tuhan yang akan datang, kita akan menerima upahnya. Dan sebagai latar belakang di sini, Paulus katakan kepada jemaat Filipi supaya mereka bersinar, dan pada hari Kristus datang, Paulus boleh memegah, proud of them. Saudara, saya percaya saat ini sebagai hamba Tuhan, saya akan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku berbangga dengan anak-anak-Mu. I'm proud of your child. I'm proud of the church. Kita akan lihat bahwa bersama-sama di sini sebagai
part of the church, kita boleh berbangga bersama-sama, kita boleh katakan Tuhan, terima kasih buat semua yang Kau beri kekuatan. Sudah dalam akhir ini, dalam kesimpulan saya mau katakan di sini bahwa mari kita saat ini dalam kesimpulan sebagai ketaatan pribadi, kita adalah saksi Tuhan. Kita mau lihat bahwa kehidupan kita ini akan bersinar untuk Kristus supaya orang lain boleh lihat. Sudah renungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan saat ini. Dan saya beri 3 poin diskusi buat saudara. Sudah boleh pikirkan saat ini, renungkan firman Tuhan. Dan pertanyaan pertama yang saya katakan di sini bahwa berdoa untuk kesempatan menjadi berkat kepada orang. Semoga hidup kita boleh menjamah hati mereka. Sudah pada waktu kita benar-benar bersinar kehidupan kita kepada orang lain, kita akan menjadi berkat kepada mereka. Kita akan melihat bahwa kita akan jamah hati mereka. Nombor 2, kita berdoa, izinkan Tuhan pakai hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan-Nya. Saya percaya pada waktu kita bersinar seperti bintang, kita bercahaya, kita boleh minta Tuhan pakai kehidupan kita seperti bintang di langit, supaya orang lain boleh memuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga, jadilah taat dalam bimbingan Tuhan. Saya percaya bahwa kita berdoa, kita minta Tuhan pakai hidup kita. Kita tahu bahwa kita harus taat dalam bimbingan Tuhan. Saat Tuhan memimpin kehidupan kita menjadi berkat, supaya Tuhan memimpin kehidupan kita bercahaya seperti bintang. Saudara, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, saat ini hamba-Mu berdoa, Tuhan, bahwa Engkau pakai kehidupan setiap anak-Mu, Tuhan. Pakai kehidupan mereka untuk bersinar, pakai kehidupan mereka untuk menjadi terang dunia, Tuhan. Hamba-Mu percaya, Tuhan, Engkau pakai kehidupan mereka supaya hamba-Mu boleh melihat bahwa di rumah Tuhan ada kesatuan, di mana kita menjadi satu keluarga. Kita boleh melihat setiap anak-Mu hidup dalam kesatuan untuk memuliakan nama-Mu, dan supaya orang lain melihat di rumah-Mu ada kesatuan. Mereka boleh bersuka cita dan mereka boleh lihat kebenaran. Bapa, saat ini Engkau pakai setiap anak-anak-Mu, Tuhan, supaya mereka boleh merendahkan hati mereka, supaya mereka boleh belajar untuk mematikan egois mereka, dan mereka harus belajar untuk menerima satu dengan yang lain. Tuhan, jangan mereka ada kesombongan, biarlah mereka boleh merendahkan hati mereka. Bapa, hamba-Mu berdoa, Tuhan. Hamba berdoa supaya mereka boleh hidup untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan, terima kasih bagi saudara yang sudah bergabung bersama kami. Kami berdoa kiranya firman Tuhan hari ini memberkati saudara, memberi semangat, memberi kekuatan, serta membangkitkan kita semua. Persembahan adalah salah satu bagian daripada beribadah. Persembahan bisa dilakukan melalui scan di QR Code yang tersedia. Dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa scan di QR Code yang selanjutnya. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.